Shalom semuanya, selamat malam. Apa kabar? Saya percaya semua dalam anugerah dan kasih Tuhan. Nah, saudara, malam ini tanpa terasa kita udah masuk ke bulan November. Ya, saya rasa memang waktu ini cepat sekali sekarang. Ya, jadi tanpa terasa kita udah masuk ke bulan yang ke-11. Ya, bentar lagi masuk ke bulan 12. Ya, akhir tahun lagi karena nggak ada bulan ke-13 ya saudara ya. Ya, jadi langsung masuk 12, habis itu nanti tahun yang baru lagi. Tapi saya percaya kasih Tuhan, rahmatnya, itu selalu baru tiap hari. Amin. Saudara, ketika Tuhan menyatakan kasihnya itu, maksudnya mengatakan dia akan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dan dia menyatakan rahmatnya, kasihnya akan selalu baru tiap hari. Ini saya percaya, saudara, dia tahu banget, tahu bahwasanya kita juga mengalami kehidupan yang penuh dengan goncangan. Tapi saya juga minta agar setiap saudara itu hidup di dalam kebenaran yang mutlak. Amin. Saudara, kita hidup di dalam kebenaran yang mutlak. Supaya setiap kita, saudara, jangan sampai satupun dari kita yang meleset daripada kasihnya Tuhan. Amin. Nah, saudara, malam ini temanya adalah Encounter with the God of Love. Perjumpaan dengan Sang Kasih. Ini merupakan bagian daripada serial Encounter, saudara. Ya, waktu saya berdoa persiapan untuk renungan hari ini, Tuhan ingatkan saya tentang kasih Tuhan yang selalu membuat Tuhan itu berinisiatif untuk menjumpai dan memilih orang-orang pilihannya. Dan tujuannya adalah untuk kemuliaan. Amin. Tujuannya bukan untuk biasa aja, saudara. Tujuannya untuk kemuliaan. Tapi kita harus ngerti juga, saudara, versi kemuliaan Tuhan itu seringkali tidak sama dengan versinya kita. Saya berdoa supaya saudara semuanya bisa memahami kebenaran dari kebenarannya dia. Di dalam perjalanan kita ikut dia, saudara. Jangan sampai ada di antara kita yang yang istilahnya salah di dalam memandang dia. Karena sampai kapanpun identitas dia sebagai Tuhan yang sang kasih itu tidak pernah berubah. Amin. Saudara, mari kita lihat ayatnya Roma 8, 29 dan 30. Ya, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang dia bangun di kota Roma. Saudara, nggak tanggung-tanggung, dia masuk ke senternya dari kebudayaan Romawi, yaitu di pusat kota Roma ini, saudara. Ya, Roma 8, 29, 30 berkata, karena dia mengetahui segala sesuatu tentang kita sebelum kita dilahirkan. Amin. Saudara, dia sudah mengetahui segala sesuatu tentang kita sebelum kita lahir. Dan dia menetapkan kita sejak mulanya, ya, untuk menjadi serupa dengan anaknya. Ya, saudara, ini merupakan satu kebenaran janji Tuhan bahwa ketika manusia jatuh maka dia akan pulihkan, dia akan tebus dan dia pulihkan. Dia menetapkan kita sejak mulanya untuk menjadi serupa dengan anaknya. Jadi dikembaliin lagi seperti ciptaan yang mula-mula. Anda tahu kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh dalam posisi apa, saudara? Jatuh dalam posisi kesegambaran dan keserupaannya itu hilang. Karena apa? Karena roh Allah, nafas Allah itu meninggalkan dia. Perhatiin saudara, ya, ketika manusia diciptakan, dihembuskan nafasnya Tuhan atau rohnya Tuhan, maka identitasnya mereka yang mula-mula itu udah segambar serupa dengan dia. Tapi karena tipuan dari iblis,
kesegambaran ini hilang. Yang tadinya sudah menjadi miliknya, malah iblis bilang harus diusahakan. Saudara, ini nggak mungkin, saudara. Saya sekali lagi bilang, ya, yang punya roh Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Yang punya Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Dan ketika itu dihembuskan masuk kepada kita, maka kita menjadi segambar serupa dengan Dia. Nah, saudara, yang diciptakan itu adalah laki-laki dan perempuan. Tapi rohnya itu adalah rohnya Tuhan sendiri. Jadi kalau bahasa umumnya adalah casingnya itu bisa laki, bisa perempuan. Nggak ada yang lain ya saudara, nggak ada yang lain. Nah, kesegambarannya ini ada di dalam rohnya. Nah, makanya saudara, ya, dia sudah mengetahui tentang kita sejak mulanya, ya, untuk menjadi serupa dengan anaknya. Ini berarti sang anak menjadi yang sulung di antara banyak orang yang akan menjadi seperti dia. Karena setelah menentukan rancangan bagi kita sejak mulanya, jadi setelah rancangannya disetting, saudara, dia memanggil kita, ya, memanggil kita, saudara, kepada dirinya sendiri dan mentransfer kebenarannya yang sempurna kepada setiap orang yang dipanggilnya. Lihat, saudara, dia memanggil kita kepada dirinya sendiri. Makanya di dalam Kristus, saya ulangi lagi ya, di dalam Kristus Anda tuh menjadi ciptaan yang baru. Amin. Jadi kejatuhan membuat semuanya ini berantakan, tapi karena kasih Tuhan, semuanya dikembaliin. Dan saudara, dikembaliinnya tuh sempurna ya. Ya, sempurna. Dia mentransfer kebenarannya. Saudara, fotokopi itu bagaimanapun tidak bisa ngopi 100% benar. Maksudnya 100% persis maksud saya. Pasti ada hal-hal yang beda. Ya. Dan semakin dikopi lagi, semakin dikopi lagi turun. Tapi kalau Anda dan saya dijadikan segambar serupa dengan dia, itu gradasinya tidak turun, saudara. Kenapa? Karena dia mentransfer kebenaran yang sempurna kepada setiap orang yang dipanggilnya. Dan mereka yang mempunyai kebenaran yang sempurna, dimuliakan juga bersama dengan anaknya. Amin, saudara? Ya, mereka yang punya kebenaran yang sempurna itu, mereka yang sudah dibenarkan, itu dimuliakannya bersama dengan anaknya. Makanya saudara, semakin kita dilahirkan baru, semakin kita diperbarui ya cara berpikir kita semakin serupa dengan dia. Kolose 3 ayat 10 ayatnya. Ya. Dan semakin serupa dengan dia, ya, itu karena kita dimulai dengan kebenaran yang kita terima. Apa sih kebenaran yang kita terima? Barang siapa percaya dan menerima dia, itu menerima hidup yang kekal. Amin. Itu menerima kuasa menjadi anak Allah. Nah, saudara, dasar ini saya sangat berharap semua Bapak Ibu di sini, saudara-saudari yang mendengarkan nantinya lewat rekaman dari acara ini, saya sangat berharap supaya saudara bisa ngerti kebenaran ini bulat atau utuh. Ya. Karena dia sudah tahu segala sesuatu tentang kita. Ya, dia Tuhan, Pak, setuju. Ya, dia menetapkan sejak mulanya kan dia memilih kita untuk menjadi serupa dengan anaknya. Jadi dari awal tuh desainnya itu nggak berubah. Tapi karena kejatuhan, semuanya jadi kacau balau. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma 3:23, saudara. Tapi karena kasihnya, itu dipulihkan. Dia memilih kita kepada dirinya sendiri, dan ditransfer kebenarannya yang sempurna, dan setelah itu dimuliakan juga bersama
dengan anaknya. Amin. Saudara, ya, saya sangat berharap Anda bisa ngerti ini semua, dan setelah itu saya akan masuk kepada topik malam ini. Ya, apa sih topiknya? Saudara lihat, ya, di Kisah Para Rasul pasal 9. Ini cerita tentang apa? Ini tentang gimana Tuhan memilih Saulus untuk menjadi Paulus. Dan saya tarik satu ayat sebagai dasar di sini dulu dari ayat 15, Kisah 9:15. Tuhan Yahweh menjawab dia, bangunlah dan pergilah. Akulah telah memilih orang ini untuk menjadi utusan khusus. Jadi ini ketika Tuhan menyuruh Ananias, hambanya, untuk mendoakan Saulus. Tapi Ananias bilang, Tuhan, orang ini punya kuasa untuk menganiaya, untuk melakukan segala sesuatu buat anak-anakmu, buat orang-orang Kristen. Tapi Tuhan bilang, bangun dan pergilah. Aku telah memilih orang ini untuk menjadi utusan khususku. Dan dia ya akan dibawa di hadapan raja-raja, ke bangsa-bangsa dan ke hadapan orang-orang Yahudi untuk menyampaikan kepada mereka pewahyuan tentang siapa aku ini. Saudara lihat baik-baik, saudara. Akibat daripada pilihan Tuhan ini, saudara. Ya, nanti ya kita akan baca Kisah Rasul 19 ayat 10. Ya, saya minta betul tolong naikin Kisah 19 ayat 10. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan ya memilih Saulus dan akhirnya menjadi Paulus, dan setelah itu dia mulai melayani sesuai panggilan ini, saudara, ya, menjadi utusan khususku, ya, dan dia membangun jemaat di kota Efesus. Ya. Jadi Kisah 19 ini bicara tentang bagaimana Paulus ada di Efesus selama 2 tahun. Dia bikin sekolah di tempat yang namanya Tiranus, di ruang Tiranus. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kisah 19 ayat 10 kita lihat di sana, saudara. Ya, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya ketika dia ngajar di Tiranus itu. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara lihat, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. 2 tahun lamanya Paulus ngajar di sana, semua orang ya di seluruh Asia mendengar firman Tuhan. Ya, The Passion nulis seluruh penduduk Asia kecil sebenarnya itu mendengar kata-kata hikmat atau nubuatan. Karena kalau Anda catat, ya, Alkitab belum lahir pada zaman itu. Setuju ya? Alkitab belum lahir. Tapi ya, sekalipun Alkitab belum lahir, murid-muridnya itu mulai bernubuat. Bukan bernubuat ya, saudara. Ya, karena kalau bernubuat itu adalah yang membangun, menasihati dan menghibur. Kalau yang lu buat ini bahaya, saudara. Kontennya bisa macam-macam. Ya. Nah, saudara yang saya kasihi, ya. Jadi ayat ini menjelaskan, saudara, ya, Saulus yang menjadi Paulus yang dipilih Tuhan itu menjadi utusan khusus untuk menjelaskan kepada mereka tentang pewahyuan dia itu siapa. 2 tahun tuh, saudara, cuman, tapi penduduk Asia kecil semuanya dengar lewat murid-muridnya. Nah, saya ingin, saudara, bagaimana seandainya kita semua sebagai murid-murid Tuhan menyampaikan kata-kata yang berhikmat, kata-kata yang penuh dengan penguatan atau encouragement, kata-kata yang penuh dengan dorongan, kata-kata yang penuh dengan penghiburan. Itu semua adalah tentang kebenaran firman. Yesaya 61 bilang, roh Tuhan Allah kepadaku, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Amin, saudara. Ya,
bukan memberitakan yang bingungin orang, saudara. Ya, saudara, baik. Sekarang saya tunjukin. Kita baca dari ayat satunya, perjumpaan dengan sang kasih. Saulus dipilih untuk menjadi Paulus. Ayat 1 dan 2. Saulus bertemu dengan Yesus, judul perikopnya. Selama hari-hari itu, Saulus yang penuh dengan kemarahan dan dendam. Lihat saudara, Saulus ini penuh dengan kemarahan dan dendam, ingin membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Jadi dia pergi menghadap imam besar dan meminta surat kuasa yang dapat dibawanya kepada para pemimpin Yahudi di Damsyik untuk meminta kerjasama mereka untuk menemukan dan menangkapi setiap orang yang menjadi pengikut sang jalan. Ya, Anda ingat Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang, aku adalah jalan. Ingat saudara? Amin. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kepada sang jalan ini, murid-muridnya sang jalan ini, Saulus ingin menangkap semua orang percaya yang ditemukannya, laki-laki maupun perempuan, dan menyeret mereka kembali ke Yerusalem sebagai tahanan. Saudara, Saulus sangat ingin, saudara, menyeret mereka semua, ya, kembali ke Yerusalem untuk ditahan. Saudara, saya lanjut ayat berikutnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan 4. Jadi dia memperoleh surat kuasa dan berangkat ke Damsyik. Ya. Ketika dia mendekati kota itu, suatu cahaya yang sangat terang memancar dari surga tiba-tiba muncul dan mengepungnya. Sudah lihat, ada satu cahaya yang sangat terang dalam perjalanan dia mendekati Damsyik dengan semangatnya berkobar-kobar, penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, saudara, penuh dengan dendam, penuh dengan nafsu untuk menghancurkan dan membunuh. Ingat, ini semangatnya siapa yang model kayak gini, saudara? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan, ayat A-nya. Ya, tapi tiba-tiba dia dikepung sama cahaya yang sangat terang, yaitu ayat B-nya. Tapi aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Cahaya yang terang ini memancar, mengepungnya, sehingga dia jatuh ke tanah dan mendengar suara menggelegar, saudara. Ya, ada suara menggelegar yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saudara bayangin ya, Alkitab sampai nulis suara menggelegar. Saudara. Ya, ini pasti suaranya kencang banget, saudara. Ya. Ayat 5 sampai 7, orang-orang yang menyertai Saulus tercengang karena mereka mendengar suara dari langit, tapi tidak melihat siapapun. Coba saudara, suaranya kencang banget, tapi tidak ada apa-apa. Yang ada cuma terang sekali cahayanya dan mengepung Saulus. Saulus langsung menjawab, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang menang, yang sedang kamu aniaya. Sekarang bangunlah dan masuklah ke kota itu, di mana kamu akan diberitahu tentang apa yang harus kamu lakukan. Saudara, Tuhan menyatakan dirinya lewat cahaya yang sangat terang dan menyuruh Saulus masuk ke kota itu, dan nanti akan ada instruksi berikutnya. Ayat ini, saudara, menunjukkan bagaimana sang kasih, the God of love, itu menyatakan dirinya. Ayat 8 dan 9, Saulus berdiri, dan walaupun matanya terbuka, dia tidak dapat melihat apa-apa, karena dia buta. Jadi rupanya, saudara, sinar terangnya ini, saudara, itu mungkin energinya begitu tinggi, saudara. Sehingga matanya nggak kuat, akhirnya buta. Jadi orang-orang harus memegang tangannya dan membawa dia masuk ke Damsyik. Maksudnya orang harus menuntun dia, menggandeng dia masuk ke Damsyik. Dan selama 3 hari, ayat 9, dia tidak makan atau minum dan tidak dapat melihat apapun. Nah,
Di sisi lain, di Damsyik ada orang yang percaya bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam satu penglihatan. Saudara, memanggil namanya. Ananias. Ya Tuhan, jawab Ananias. Tuhan berkata, pergilah segera ke jalan yang namanya berkelimpahan. Versi terjemahan lain nulisnya jalan lurus. Dan carilah seorang laki-laki dari Tarsus bernama Saulus. Kamu akan menemukannya di rumah Yehuda. Dia senang berdoa. Dia melihat dalam satu penglihatan supranatural. Seorang laki-laki bernama Ananias akan datang untuk menumpangkan tangan ke atasnya. Untuk memulihkan penglihatannya. Saudara lihat ya, bagaimana Tuhan kalau kerja itu nggak guyonan, saudara. Ya, Saulus ini megang surat kuasa untuk bunuhin semua orang di Damsyik, untuk menganiaya mereka. Nah, Ananias ini juga termasuk orang percaya. Bayangin, saudara. Ya, tapi Tuhan nyuruh Ananias nemuin Saulus. Coba bayangin, saudara. Ya, orang yang punya kuasa untuk berbuat jahat sedemikian jahatnya, itu harus disamperin sama orang yang sebenarnya termasuk yang dicari oleh orang tersebut. Maksudnya Ananias sebagai anak-anak Tuhan, pengikut sang jalan ini, itu harus nyamperin Saulus yang punya kuasa untuk menganiaya, bahkan menyeret ke Yerusalem, bahkan juga bisa membunuhnya. Tapi Tuhan berbuat sesuatu yang ekstrim, saudara. Ya, Saulus dijumpai di tengah jalan dengan cahaya yang sangat terang dan suara yang menggelegar, dan setelah itu buta, dan setelah itu Saulus dikasih penglihatan akan ada orang namanya Ananias datang kepadanya. Saudara lihat, bagaimana Tuhan itu melakukan segala sesuatu dengan caranya dia. Ya, akhirnya saudara, ya ayat 13 dan 14, Ananias tetap ngomong saudara, tetapi Tuhan jawab Ananias, banyak orang telah memberitahu aku tentang kekejamannya terhadap orang-orang yang di Yerusalem yang beribadah kepadamu. Bahkan imam besar sudah memberinya kuasa untuk menangkap dan memenjarakan semua orang di Damsyik yang memanggil namamu. Ananias juga udah dengar saudara berita yang mengerikan ini. Tapi saudara lihat, ya ayat 15, Tuhan Yahweh menjawab dia, bangunlah dan pergilah. Aku telah memilih orang ini untuk menjadi utusan khusus. Dia akan dibawa ke hadapan raja-raja, ke bangsa-bangsa, dan ke hadapan orang-orang Yahudi untuk menyampaikan kepada mereka pewahyuan tentang siapa aku. 16, dan aku akan menunjukkan kepadanya betapa dia ditentukan untuk menderita karena gelora cintanya untuk aku. Saudara lihat ya, di sisi lain Saulus yang lama itu dipunya gelora dendam, saudara, untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tapi setelah dia berjumpa dengan sang kasih ini, gelora cintanya malah yang terjadi, saudara. Gelora dendamnya hilang, tapi gelora cintanya kepada Yesus malah keluar dengan luar biasa. Sehingga Saulus pun tahu, saudara, karena dia sudah ditentukan, dipilih dan ditentukan untuk menderita. Karena apa? Karena cintanya akan aku. Saudara, perubahan yang luar biasa, dan ini hanya mungkin terjadi karena kasih yang besar itu, saudara. Dan akhirnya saudara tahu, seperti tadi saya bilang, Saulus menjadi Paulus, identitasnya diganti. Dan akhirnya Anda tahu, saudara, kisah 19 tadi menunjukkan ya bahwasanya 2 tahun dia di Efesus, tapi seluruh Asia mendengar kebenaran-kebenaran tentang Tuhan.
kebenaran-kebenaran tentang siapa Yesus itu. Nah, saudara lihat ya, bagaimana perjalanan Paulus ini setelah itu, saudara. Ya, dari kitab Kisah Para Rasul, kalau Anda lihat ke belakang, Anda ketemu tentang Roma, surat kepada jemaat di Roma. Anda ketemu tentang surat kepada jemaat di Galatia. Anda ketemu surat kepada jemaat di Efesus. Anda ketemu surat kepada jemaat di Filipi, di Kolose, dan seterusnya. Anda ketemu bahwa surat kepada muridnya, yaitu Timotius. Anda ketemu surat-surat berikutnya lagi, saudara. Ya. Anda lihat, Tuhan pilih orang ini yang sangat pintar tentang Taurat, saudara. Diubah, dicelikkan matanya, sehingga dia bisa melihat kebenaran yang asli itu sebenarnya seperti apa. Saudara, saya ajak Anda lihat, dimulai untuk masuk ke bagian akhir daripada renungan ini. Renungan ini memang tidak terlalu panjang, tapi saya berdoa supaya Anda bisa mengalami, beneran bisa mengalami, saudara. Ya, mengalami perjumpaan dengan Sang Kasih. 2 Korintus 3, 15-17. Alkitab berkata, jadi sampai sekarang, setiap kali perjanjian lama dibacakan, kebutaan yang sama menutupi hati mereka. Tetapi pada saat seseorang berbalik kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, selubung itu terangkat dan mereka melihat. Saudara, pada saat seseorang berbalik kepada Tuhan, jadi untuk Anda bisa melihat, untuk orang-orang itu bisa melihat Tuhan adalah Yesus itu sendiri, itu selubungnya harus diangkat. Dan untuk selubungnya bisa diangkat, itu harus dengan hati yang terbuka. Amin. Saya berdoa supaya setiap saudara mengalami hati yang terbuka, sehingga bisa melihat, karena Tuhan yang kumaksud. Ini Paulus nulis sih, saudara, kepada jemaat di Korintus. Saya ketinggalan tadi. Ya, Tuhan yang kumaksud adalah Roh Kudus, dan di mana Dia adalah Tuhan. Di situ ada kemerdekaan. Amin. Kenapa ada kemerdekaan? Karena Dia adalah Raja Damai. Dia ahli strategi yang luar biasa. Namanya adalah jalan kebenaran yang hidup. Saudara, ya, bayangin saudara, ya, kalau Anda lihat kebenaran ini, ya, kecuali Anda dilahirkan kembali, seperti ketika Yesus menerangkan kepada Nikodemus, tidak mungkin engkau akan masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Makanya saudara, ya, dari sisi ini, kalau seseorang membaca kitab Perjanjian Lama, tapi hatinya masih tertutup, itu tidak akan ngerti, saudara. Tidak akan ngerti akan kasih Tuhan yang ada di dalam sana. Amin. Tidak akan bisa menangkap esensinya. Sebab itu Tuhan perlu memilih seorang yang ahli tentang perjanjian lama ini, yaitu Saulus ini, untuk menyiapkan kebenaran-kebenarannya. Dan dia tulis semua kebenarannya, saudara, dalam surat-suratnya dia. Isinya luar biasa. Saya cuplik lagi dari Efesus 3, 16-17. Kepada jemaat di Efesus, waktu itu dia sedang di penjara. Lihat, saudara. Ya, tergenapi tujuannya, bahwasanya dia akan mengalami penderitaan. Ketika dia di penjara, saudara, dia tulis surat kepada jemaatnya di Efesus. Ayat 16, dan aku berdoa agar dia mencurahkan ke atasmu kekayaan yang tidak terbatas. Kekayaan tidak terbatas dari apa? Dari kemuliaan dan perkenanannya. Kekayaan yang tidak terbatas dari kekayaan dan perkenanannya, dari kemuliaan dan perkenanannya, sampai kekuatan supernatural membanjiri hatimu, batinmu, dengan perkasaan ilahi dan kuasanya yang dahsyat. Soalnya saya kasih, kalau saudara, ya, kita tidak bisa mengalami atau mengenali tentang kemuliaan dan perkenanan ini,
maka kita tidak bisa menyampai kepada kekuatan supernatural yang membanjiri batin kita. Dibanjiri dengan keperkasaan ilahi dan kuasanya yang dahsyat. Saudara, lihat baik-baik. Paulus perlu berdoa karena dia sedang tidak bersama mereka. Dia sedang ada di penjara. Dia perlu mendoakan jemaatnya supaya apa? Supaya mereka dicurahkan kekayaannya di atas batas dari kemuliaan dan perkenanan. Saudara, karena terlalu mudah buat iblis itu selalu nipu orang, saudara. Ya, karena ketika ditipu maka semuanya kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya kehilangan perkenanan. Saudara dan saya dikasih kemuliaan itu, dikasih perkenanan itu karena kasih karunia, karena anugerah. Amin. Dan setelah itu Tuhan minta Anda dan saya hidup di sana. Caranya gimana? Dengan melekat dengan Dia. Nempel terus kepada setiap kebenaran yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara, lihat. Ya. Karena ketika kamu, ayat 17, dengan terus-menerus menggunakan imanmu. Artinya apa? Menggunakan kepercayaan Anda yang utuh itu. Menggunakan kepercayaan imanmu. Ayat 17 ini, Efesus 3. Maka kehidupan Kristus akan dilahirkan jauh ke dalam diri. Kalau saudara dan saya menggunakan iman kita itu, maka kehidupan Kristus akan dialirkan jauh ke dalam diri. Ya. Dan tempat peristirahatan kasihnya akan menjadi sumber dan akar hidup. Kenapa sampai ditulis tambahin kata-kata peristirahatan? Karena di dalam kasih Tuhan, Anda tuh akan mengalami peristirahatan. Amin. Di dalam kasihnya Anda akan mengalami peristirahatan. Ya. Ayat ini, saudara, ini searah atau seirama dengan Daud yang bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Amin. Saudara, Dia sendiri yang bawa Anda ke sana. Ya, dan tempat peristirahatan kasihnya akan menjadi sumber dan akar hidup. Jadi hidup kita jangkarkan, kita tanamkan, saudara, kepada sumber dan akar hidup itu, saudara, yaitu kasih Tuhan. Dan itu akan memberikan dirimu fondasi aman untuk terus-menerus bertumbuh. Artinya apa? Kalau Anda dan saya menjangkarkan hidup Anda melalui iman yang terus-menerus Anda fokuskan, maka Anda akan mengalami kehidupan Kristus yang dialirkan ke dalam kita. Dan dari situ Anda akan mengalami apa, saudara? Ya kan? Mengalami satu fondasi yang aman untuk terus-menerus bertumbuh, yaitu berakar dan berdasar di dalam kasih. Bukan cuma nempel, saudara, tapi di dalam kasih. Bukan cuma nempel biasa, tapi di dalam kasih. Anda ada di dalamnya sang kasih. Saudara, ayat 18 dan 19. Dan kemudian saat kekuatan rohanimu bertambah, kamu akan diberi kuasa untuk menemukan apa yang dialami oleh setiap orang kudus. Tuh, lihat, saudara. Anda diberi kuasa untuk apa yang dialami oleh setiap orang kudus, yaitu keagungan kasih Kristus yang mengherankan dalam semua dimensinya. Saudara, ini yang sering kita bahas atau sering kita baca, betapa tinggi dalam panjang lebarnya kasih Kristus. Ini tidak bisa dibayangin, saudara. Karena ini di luar akal, di luar nalar manusia. Kasihnya terlalu luar biasa, saudara. Lah terus gimana dong, Pak? Kalau dibayangin aja nggak bisa. Ya dialami aja. Amin. Paulus bisa nulis ini karena apa? Karena dia mengalami, saudara. Kalau dia merefleksi dirinya, dia begitu kejamnya, ya, kepada pengikut Kristus. Bahkan ketika Stefanus, ya, diaken yang dipilih para rasul waktu itu, dirajam, itu Saulus ada di sana, saudara. Ya, dia ada di sana. Tapi justru orang seperti ini Tuhan pilih, dibalik, saudara. Ya, ketika selubungnya dibuka, dia terbalik semuanya. Dia mengerti kasih itu. Makanya dia berdoa supaya jemaatnya itu
Walaupun dia di dalam penjara, dia berdoa supaya mereka mengerti kasih Tuhan. Saudara, keagungan kasih Kristus yang mengherankan dalam semua dimensinya. Betapa intim dan betapa jauh jangkauan kasihnya. Saudara, intim banget dan jauh jangkauan kasihnya. Kasih yang tidak terbatas dan tidak terukur ini melampaui pengetahuan akademis. Saudara yang saya kasihi, kasih ini melampaui pengetahuan manusia biasa. Tidak terukur. Makanya, saya sering bisa ngomong gini, saudara. Ya, kadang-kadang orang yang mendapat kasih Tuhan seperti ini, contoh seperti Saulus, contoh seperti wanita yang berzina ketangkep basah, itu akan tahu, saudara, betapa kasih yang sangat-sangat tidak terbatas. Tapi ketika mereka, saudara, ya ketemunya sama orang-orang, maksudnya kasih Tuhan ini ketemu sama orang-orang yang segalanya dipikir, ya segalanya transaksional, ya maka nggak mudeng terus, saudara. Yohanes 3 bicara tentang Nikodemus yang ahli agama, pemimpin agama bahkan. Yohanes 4 wanita Samaria yang hidupnya kacau balau. Tapi yang mengalami kasih Tuhan yang mana, saudara? Yohanes 4. Lukas 18-19, itu yang satu bicara orang muda yang kaya, yang nanya Yesus atau guru yang baik. Aku kurang apa lagi? Saudara, aku kurang apa lagi? Ya. Tuhan bilang, lakukan ini. Semua udah aku lakukan. Kurang apa lagi? Jual segala milikmu dan ikut aku. Dengan sedih dia ngeloyor, saudara. Tapi Lukas yang berikutnya tentang Sakeus, pemungut cukai, yang hanya dasarnya sebenarnya kepo. Ya, saya juga bingung, saudara, kepo ini aslinya dari mana? Ya, cuma ikut-ikutan aja ngomong kepo-kepo. Ya, karena ingin tahu aja. Tapi dia pendek. Dia manjat, saudara, pohon ara. Dipanggil sama Yesus. Dan Yesus sendiri ngomong, aku harus datang untuk ke rumahmu. Hasilnya, saudara, nggak ada omongan apa-apa yang tercatat. Cuman Yesus bilang, keselamatan sudah datang kepada keluarga ini. Tapi dia bagikan semua. Maksudnya sebagian besar hartanya yang dia tipu, dia balikin. Yang dia itu juga dia bagikan. Kenapa? Karena sang kasih mengubah hidup Sakeus. Saudara, saya balik. Kasih yang tidak terbatas, yang tidak terukur, itu melampaui pengetahuan akademis. Kasih yang sangat ekstrim ini dicurahkan kepadamu, sampai kamu penuh dan meluap dengan kepenuhan Allah. Bapak Ibu, kasihlah yang akan bisa memenuhi dan membuat engkau meluap. Makanya nggak heran, saudara. Nggak heran Sakeus mengalami ini dan dia bagi-bagi. Ya. Nggak heran, saudara, wanita Samaria mengalami kasih Tuhan. Dia membaktikan hidupnya untuk menjadi penginjil. Juga keluarganya, menurut sejarah, saudara. Nggak heran Saulus diubah jadi Paulus, dan dia tahu dia akan dianiaya. Nggak heran, saudara. Jadi yang tadinya gelora dendam yang ada, menjadi gelora cinta. Malam ini, saya berdoa. Ya, saya berdoa. Supaya Anda dan kita semua, dan siapapun Anda yang nanti mendengar rekaman ini, bisa mengalami kasih. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang tidak bisa diukur lagi sama manusia. Kasih yang benar-benar ekstrim, saudara. Orang boleh ngomong, nggak layak engkau terima kasih dari Tuhan seperti itu. Saudara, yang punya kasih itu Tuhan sendiri. Yang mau memberi juga Tuhan sendiri. Jadi nggak ada satupun manusia yang berhak bilang, nggak mungkin kamu dikasihi. I'm sorry, saudara. Ya, I am sorry. Ya, saudara, saya cuma mau ngingetin. Setiap Anda
yang mau menerima kasih-Nya. Buka hatimu. Buka hatimu, saudara. Dan akan ngalami. Malam ini, saudara, malam ini. Malam ini juga. Saya nggak tahu, mungkin ada yang sedang mendengarkan sharing hari ini. Anda merasa dibisikin terus sama pikiran yang aneh. Dibisikin bahwa Anda tidak layak untuk menerima kasih dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mengasihi Anda lagi. Tuhan sudah tidak sabar lagi. Saudara, saya mau bilang, Sang Kasih akan berjumpa Anda malam ini juga. Enggak pakai lama. Dia akan ketemu Anda. Dia akan menjumpai Anda. Dan dia akan memulihkan Anda. Enggak peduli Anda kondisinya seperti apapun, saudara. Dia itu Tuhan. Dia itu Sang Kasih. He will show up. Dia akan menyatakan dirinya. Saudara, saya lanjut dengan Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Kalau The Passion nulisnya ini, saudara, aku mengasihi setiap kalian dengan kasih yang sama seperti Bapa mengasihi aku. Kalian harus senantiasa membiarkan kasihku memupuk hati kalian. Ini ada kesalahan tulis, harusnya ini The Passion ini. Tapi nanti saya akan bandingkan yang dari TB punya, supaya disiapin. Saudara, Tuhan minta supaya kita membiarkan kasih Tuhan memupuk hati kita. Seringkali hati kita ini beku dan keras. Karena sudah merasa, udah gak mungkin lagi lah Tuhan mengasihi aku. Siapa yang ngomong itu, saudara? Pencipta Anda itu memang maunya mengasihi Anda. Buka aja hatimu, saudara. Buka aja hatimu. Pencipta Anda itu maunya menolong Anda. Buka aja hatimu. Pencipta Anda itu maunya membuat mujizat atas hidupmu. Buka aja hati Anda. Karena dengan iman yang terus-menerus, kehidupan Kristus akan dialirkan jauh ke dalam hidupmu. Dan pada saat kehidupan Kristus jauh masuk dalam hati kita, yang ada adalah betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 10, jika kalian menaati perintah-perintahku, kalian akan hidup dalam kasihku. Sama seperti aku telah menaati perintah-perintah Bapa, perintah Bapakku. Karena aku senantiasa hidup di pupuk dan dikuatkan oleh kasihnya. Soalnya saya kasih, tolong buka hati Anda untuk tinggal dalam kasihnya. Saya minta versinya dari TP. Firman Tuhan dari TP nulisnya gini, saudara. Ya, tinggal di dalam kasihku. Artinya apa? Beralamat di dalam kasih Tuhan. Artinya apa? Rumah Anda itu ada di dalam kasih Tuhan. Anda lihat ayatnya itu, saudara. Ya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Saudara, jadi untuk Anda dan saya tinggal di dalam kasihnya, itu kita cuma menuruti perintahnya dia. Apa sih perintahnya? Cuma dua, saudara. Kasih Tuhan dengan segenap-segenap itu. Dan kasih sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jikalau engkau menuruti perintahnya dia, engkau dan saya akan tinggal dalam kasihku, kasih dia. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sehingga apapun, saudara, apapun yang Anda alami, itu isinya cuma kasih Tuhan. Karena you are surrounding. Anda dilingkupi. You are surrounding.
dilingkupi dengan kasih Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, saya minta, izinkan sang kasih itu menjamah hatimu. Kita akan berendam dalam kasih-Nya Tuhan sebentar. Kita akan tinggal dalam kasih-Nya. Silakan Rektor. Tiada terukur. Berdiam dalam. Tunggu sebentar saudara, ada gangguan rupanya. Itu yang ku mau, berjalan. Jangan berpikir yang aneh-aneh saudara ya, ketika Anda berendam dalam kasih Tuhan. Nikmati aja. Nikmati dan minum akan kasih-Nya ini sebanyak-banyaknya. Saya percaya Anda akan merasakan hal yang belum pernah Anda rasakan. Silakan. Di dalamku terkagum akan kasih setiamu, kasihmu sungguh nyata di hidupku. Kau buatku terkagum akan kasih setiamu, janjimu selalu nyata di hidupku. Semakin dekat aku padamu, semakin kau ku kenal. Kau Bapa tinggal di dalamku, kau selalu besertaku. Kau buatku terkagum akan kasih setiamu, kasihmu sungguh nyata di hidupku. Kau buatku terkagum akan kasih setiamu, janjimu selalu nyata di hidupku. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu.
tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Saudara yang saya kasihi, kasih Tuhan itu memang tidak bisa diukur, saudara. Bahkan tidak terselami. Tapi saya mau bilang, tiada terukur, tak terselami, tapi bisa dialami. Amin. Saudara, kasih Tuhan itu tidak bisa diukur, tidak bisa diselami, tapi bisa dialami. Kuncinya cuma satu, buka hatimu. Buka hatimu. Saudara, saya akan bacakan dari Yohanes 15 ayat 13. Siapkan perjamuan kudus saudara. Karena kasih yang terbesar dari semuanya adalah kasih yang mengorbankan semuanya. Saudara lihat ya, kasih yang terbesar dari semuanya adalah kasih yang mengorbankan semuanya. Dan kasih yang terbesar ini didemonstrasikan ketika seorang mengorbankan hidupnya bagi teman-temannya. Saudara yang saya kasih, Saulus, sang penganiaya, mengalami perjumpaan dengan sang kasih. Maka dia berubah menjadi Paulus. Dan karena gelora cintanya, dia melakukan banyak hal untuk kelebaran kerajaan Allah. Malam ini, saudara, saya percaya, apapun yang sedang Anda alami, kasih Tuhan itu cukup untuk menutupi semuanya itu. Untuk membungkus semuanya itu. Letakkan semua yang sedang Anda alami di depan Tuhan. Biarlah sang kasih itu menyatakan dirinya. Biarlah sang kasih itu menyatakan demonstrasinya. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya buat kita semua. Supaya pertukarannya itu sempurna, saudara. Tidak ada kaki kutuk buat hidup kita. Tidak ada lagi segala hal yang aneh-aneh buat hidup kita.
Karena yang ada adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Buka hatimu, saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang mengorbankan semuanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari, Anda percaya kebenaran. Yohanes 6:56 berkata apa? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia ada di dalam aku, dan aku di dalam dia. Nah, mari saudara kita angkat tubuh Kristus. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, saudara itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang saya kasihi, perjamuan kudus itu bukan ritual, bukan kebiasaan, tapi sebuah kebenaran. Kebenaran apa? Dia menyerahkan hidupnya bagi kita. Terjadi pertukaran yang sempurna. Supaya kita yang harusnya menanggung dosa itu karena perbuatan kita sendiri, kita dibebaskan. Dan dia mengambil alih. Dan dia rela mati buat kita, dan dia bangkit juga bersama dengan kita. Saudara, kita angkat tubuh Kristus. Dan kita percaya, saudara, ya, inilah kebenaran. Oleh bilurmu Tuhan, kita sembuh. Ketika kita makan tubuh Kristus, maka dia ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam dia. Dan Anda tahu sendiri, kalau kita ada di dalam dia, maka apapun yang menjadi masalah kita, itu jadi masalah buat dia. What matters to you really matters to him. Mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama. Di dalam nama Kristus, mari kita makan. Kita akan angkat cawan, saudara. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini, saudara, menyatakan pemeteraian tuntas bahwa perjanjiannya Tuhan itu dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Dan oleh karena kasihnya ini bisa terjadi. Dan ketika kita minum darahnya, maka darahnya mengalir di dalam darah kita. DNA Kristus ada di dalam darah kita. Dan yang terjadi adalah apa, saudara? Kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Darah Yesus mengalir dalam darah kita. Darah yang sempurna. Darah yang tidak ada kutubnya di dalamnya. Darah yang penuh dengan kasih. Darah yang penuh dengan setiap kebenaran. Itu ada di dalam kita. Di dalam nama Kristus, kita akan minum darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih buat karyamu. Hambamu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus akan menyatakan dirimu pada setiap kami untuk menyatakan setiap kebenaran yang sudah kau janjikan. Dan itu akan terjadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Atas kami, keluarga kami Tuhan. Atas Indonesia, atas seluruh bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. Dan amin.